Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Fadila Anggraini dengan nomor NIM 202412710349, Prodi PAI 2A semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang perlindungan Islam terhadap harta dan konsekuensi hukumnya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Hazin Mabrur, MSI. Harta adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperindah kehidupan dan penting dalam memenuhi kebutuhan serta ibadah. Islam juga mengatur cara memperoleh, mengelola, dan melindungi harta agar tetap halal dan berkah. Islam juga melarang pencurian, korupsi, dan riba, serta memberi sanksi bagi pelanggar. Perlindungan harta dalam Islam mencakup aspek material dan moral demi kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsep perlindungan harta dalam Islam. Harta atau disebut dengan al-mal memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai kebutuhan primer dan sekunder. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus diperoleh, digunakan dan dijaga secara halal dan bertanggung jawab. Perlindungan harta menjadi bagian dari Maqasid Syariah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan harta. Yang pertama yaitu kepemilikan yang sah. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal, seperti jual beli, warisan, hibah, dan hasil kerja. Yang kedua yaitu larangan penyalahgunaan harta. Islam melarang pencurian, riba, suap, dan korupsi. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan melalui zakat dan infak untuk mencegah ketimpangan sosial. Dan yang terakhir yaitu perlindungan melalui akad yang adil, seperti jual beli, mudorobah, dan syirkah sesuai dengan syariah. Perlindungan Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Pengakuan hak milik individu atas harta, baik benda maupun manfaatnya, dengan larangan mengambil harta secara batil. Hal ini juga telah tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Larangan perampasan dan penyalahgunaan harta seperti pencurian dan korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu kewajiban zakat dan infak sebagai mekanisme distribusi agar keseimbangan sosial itu terjaga. Hal ini juga tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Dan hukum ekonomi, Islam yang mengatur perdagangan adil, melarang riba dan ketidakjelasan transaksi atau gharar untuk melindungi dari eksploitasi. Konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap perlindungan harta. Yang pertama yaitu sanksi administratif. Misalnya pembatalan hak atas tanah akibat cacat administratif pada sertifikat yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua yaitu sengketa perdata. Pihak yang dirugikan dapat menggugat untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak milik seperti dalam kasus penipuan atau perampasan waris. Yang ketiga yaitu sanksi pidana. Pelanggaran seperti penggelapan, pencurian, dan pemalsuan dokumen dikenakan hukuman sesuai dengan KUHP, misalnya pasal 263 tentang pemalsuan dokumen. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hukum. Hukum menjamin kepastian kepemilikan, misalnya melalui PP nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 tentang sertifikat tanah. Dalam Islam, sanksi juga ditegaskan seperti potong tangan bagi pencuri. Hal ini juga sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Yang kedua, larangan riba. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, kewajiban ganti rugi bagi pelaku perusakan harta. Dan yang terakhir yaitu hukuman berat bagi korupsi dan suap. Hadis riwayat Ahmad. Contoh perlindungan harta dalam kehidupan modern. Yang pertama yaitu perbankan syariah, yaitu untuk menjamin transaksi halal dan menjaga hak nasabah. Yang kedua yaitu zakat, infak, dan sedekah, instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, perlindungan konsumen.
Islam mewajibkan kejujuran dalam transaksi dan melarang kecurangan. Hal ini juga tercantum dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang keempat yaitu peraturan anti riba dan anti korupsi, mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan bersih. Yang kelima yaitu asuransi dan investasi, sebagai langkah antisipasi risiko finansial dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dan yang terakhir yaitu hukum waris, mengatur pembagian harta warisan agar adil dan menghindari konflik antar ahli waris. Jadi kesimpulannya, Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap harta dengan menegaskan hak kepemilikan individu, keadilan dalam transaksi, serta aturan waris yang jelas. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan hukum syariah. Perlindungan harta dalam Islam diwujudkan melalui beberapa aspek seperti larangan mengambil harta orang lain secara batil, aturan mahar dalam pernikahan, hak waris yang terstruktur, serta kewajiban suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.